Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kelvi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi relativitas Einstein, materi fisika kelas 12. Sebelum kita mulai membahas materi, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu relatif? Oke, relatif adalah bersifat subjektif. Berbeda pengamat maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya adalah ada seorang sopir mengemudi kendaraannya di jalan, kemudian ada seorang penumpang di dalam mobil, dan ada satu orang lagi yang berada di pinggir jalan. Menurut penumpang, seorang sopir itu dalam kondisi diam di dalam mobil. Tetapi bagi pengamat yang ada di jalan, sopir tersebut dalam kondisi bergerak. Nah, kejadian ini dilatar belakangi karena perbedaan acuan. Acuan yang berbeda maka akan menghasilkan hasil pengamatan yang berbeda. Oke, kita akan membahas materi tentang relativitas Einstein. Albert Einstein, dia adalah seorang ilmuwan yang jenius. Dia mengemukakan beberapa postulat tentang teori relativitas. Sebelumnya, dia didasari oleh temuan dari beberapa ilmuwan sebelumnya, terutama adalah Michelson dan Morley, yaitu dalam percobaannya mengatakan bahwa tidak adanya ether sebagai kerangka acuan mutlak. Maka dari situ, Einstein pada tahun 1905 mengemukakan teori relativitas yang sering disebut sebagai teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus memiliki dua postulat. Yang pertama adalah hukum fisika berlaku untuk setiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap yang lain. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Kecepatan cahaya nilainya adalah 300 juta meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini maksudnya adalah bahwa kecepatan cahaya itu nilainya akan tetap baik diamati oleh orang yang bergerak ataupun oleh orang yang dalam kondisi diam. Jadi menurut postulat Einstein, kecepatan cahaya selalu tetap di medium ruang hampa. Itu adalah dua postulat Einstein mengenai teori relativitas khusus yang kita pelajari di SMA kelas 12. Teori relativitas khusus akhirnya ada beberapa besaran-besaran fisika yang terpengaruhi oleh relativitas. Yang pertama kita akan belajar tentang kecepatan relativistik. Kecepatan relativistik Einstein persamaannya adalah V sama dengan V1 plus V2 per 1 plus V1 kali V2 per C kuadrat seperti yang ditampilkan di sini. V1 merupakan kecepatan relatif benda 1 terhadap kerangka acuan. V2 kecepatan relatif benda 2 terhadap benda 1. V kecepatan relatif benda 2 terhadap kerangka acuan. C adalah kecepatan cahaya. Supaya lebih mudahnya, mari kita lihat contoh soal. Dua pesawat ruang angkasa A dan B berjalan beriringan. Kecepatan A 0,8 C terhadap B dan kecepatan B 0,6 C terhadap pengamat yang diam di bumi. Berapa kecepatan A terhadap pengamat di bumi? Jadi, di sini ada ilustrasi, di sini ada bumi. Bumi sebagai pengamat, di sini kita sebut sebagai acuan O. Di sini ada pesawat A dan ada pesawat B. Pesawat A memiliki kecepatan 0,8 C terhadap pesawat B. Jadi pesawat A terhadap pesawat B itu memiliki kecepatan VAB sebesar 0,8 C. Sedangkan kecepatan B terhadap pengamat yang di bumi, sedangkan B terhadap bumi di sini
itu memiliki kecepatan V BO sebesar 0,6 C. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan A terhadap pengamat? Jadi kalau seandainya V-nya yang ini itu kita ganti menjadi, kan yang ditanyakan A terhadap pengamat, berarti AO. Maka berdasarkan rumus yang di sini, V1-nya itu adalah kecepatan relatif benda satu terhadap kerangka acuan. 1 terhadap kerangka acuan berarti kan B ini terhadap bumi. Berarti VOB ditambah dengan V2-nya adalah kecepatan relatif benda 2 terhadap benda 1. Benda 2 terhadap benda 1 berarti VAB. Ini boleh dibalik ya, karena secara vektor ini sama-sama ke kanan. Berarti tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Berarti langsung bisa dituliskan seperti ini. Kemudian 1 plus VOB kali VAB dibagi dengan C kuadrat. Maka hasilnya adalah VOB adalah 0,6 C ditambah dengan 0,8 C per 1 plus 0,6 C kali 0,8 C per C kuadrat. Untuk C kuadratnya boleh langsung dicoret dengan ini. Ini adalah 1,4 C dibagi dengan 1 ditambah 0,6 kali 0,8, 0,48. Berarti hasil akhirnya adalah 1,4 C per 1,48. Berarti hasilnya itu 0,946 C. Jadi seperti ini. Yang perlu kita perhatikan adalah arah vektornya. Jadi nanti di latihan soal ada soal yang lain yang ini tadi kan A sama B sama-sama ke kanan. Gimana kalau seandainya nanti A dan B itu berlawan arah menuju ke bumi? Nanti kita akan bahas di latihan soal. Sebelum itu kita akan lanjut dulu untuk materinya. Materi yang kedua adalah besaran-besaran dalam relativitas. Saya langsung menggabung aja supaya kita mudah menghafalkan, tidak terpecah-pecah. Maka di sini itu yang sering menjadi pokok itu adalah masa relativitas, dilatasi waktu, kontraksi Lorentz untuk panjang, kemudian ada momentum, kemudian energi diam, ada energi total, dan ada energi kinetik. Cara mudahnya, sebenarnya rumus dasarnya itu seperti ini. Misalkan massa, M rumusnya adalah M0 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian, supaya kita lebih mudah dalam menghafalkan rumus, saya memiliki catatan di sini, yaitu akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat itu saya ganti menjadi gamma. Jadi nanti rumusnya itu sudah yang ini semuanya itu kita ganti dengan gamma. Jadi kalau M jadinya adalah M0 dibagi gamma. Kalau delta T ya delta T0 dibagi gamma dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Untuk gamma sendiri jangan lupa akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Terkadang di buku tertentu atau pengajar tertentu gammanya tidak seperti ini, tapi menggunakan gamma sama dengan seper dari akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Pakai 1 per. Nah itu tidak salah. Dan mana yang lebih benar, mana yang lebih salah itu tidak ada. Kalau menurut saya pribadi itu mana yang lebih mudah ya. Jadi untuk saya ini makanya ini bikin catatan ya. Jadi ini catatan khusus untuk video kali ini, yaitu gammanya kita umpamakan dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Bukan seper, tapi langsung akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sehingga biasanya di soal-soal itu sering keluar kecepatannya itu 0,8 V, maka nanti gammanya itu 0,6. Silahkan nanti dihitung di sini untuk membuktikan ini. Atau secara sederhananya biasanya kita gunakan Pythagoras. Nah, di sini itu adalah 1, kemudian ini gamma, ini ada V. Atau dibolak-balik juga boleh. V-nya di sini, gammanya di sini boleh. Yang penting yang midang miringnya ini adalah 1.
Jadi contoh sederhananya adalah misalkan gamma kecepatannya 0,6, berarti 1 min 0,6 kuadrat tinggal 0,64. Berarti di sini nanti ketemunya 0,8. Oke, sederhananya itu seperti ini. Kemudian saya akan kembali lagi ke rumusannya. Jadi, materi relativitas ini ada massa yang sesungguhnya, massa yang diamati di dalam acuan yang sama, misalkan sama-sama diam. Contoh sederhananya adalah kita mengukur massa kita ya, massa kita nimbang badan, kemudian di tempat yang diam, maka itu adalah sebagai M0 di tempat yang sama ya. Atau kita menimbang badannya itu di dalam pesawat, tetapi kitanya juga ada di pesawat. Hasil timbangannya itu adalah M0. Berbeda, misalkan yang ditimbang dalam kondisi bergerak, kemudian yang mengamati dalam kondisi diam, maka ini bersifat sebagai massa relatif. Ya, lebih mudah dipahami lagi kalau L. Contohnya itu pesawat. Kita mengukur panjangnya pesawat di bandara, maka itu bertindak sebagai L0. Begitu juga saat kita naik di dalam pesawat, kemudian kita mengukur panjangnya pesawat, itu juga bertindak sebagai L0. Tetapi kalau kita tinggal di bandara, kemudian pesawatnya itu terbang, maka hasil pengamatan kita itu adalah sebagai L. Nah, itu adalah contoh sederhananya. Ini hanya sebagai analogi untuk mempermudahkan kita memahami apa itu yang ada nolnya dan apa itu yang tidak ada nolnya ini. Jadi yang ada nolnya semua ini adalah yang sesungguhnya, yang diamati dalam kondisi diam atau sama-sama bergerak. Sedangkan untuk yang tidak ada nolnya, yang di sebelah sini, ini adalah pengamatan yang relatif. Jadi yang diamati itu bergerak, pengamatnya diam atau sebaliknya. Nah, itu adalah bertindak sebagai besaran-besaran yang relatif. Cara menghafalkannya yang paling mudah adalah hampir semuanya ini dibagi dengan gamma selain L. Jadi hanya L saja yang dikalikan dengan gamma. Coba diperhatikan, M itu adalah M0 dibagi gamma, delta T itu adalah delta T0 dibagi gamma. Kemudian kalau L itu adalah dikali gamma, sedangkan kalau momentum, rumus momentum sebenarnya kan M kali V. Kalau momentumnya relatif, berarti M-nya juga harus relatif. Maka M-nya ini kita ganti dengan M0 dibagi gamma. Diganti M0 dibagi gamma kali V. Maka ketemulah persamaan yang ada di sini. Kemudian ada juga energi. Ada energi diam dan ada energi total. Untuk energi diam, itu rumusnya adalah E0 sama dengan M0 kali C kuadrat. M0 itu adalah massa diam. Kali kecepatan cahaya kuadrat. Nah, sedangkan energi total itu yang biasanya ada di posternya Einstein. Jadi kalau ada gambarnya Einstein biasanya ada rumus mc kuadrat. Nah, di sini ada E sama dengan mc kuadrat dan M-nya itu kita bisa ganti seperti yang tadi, yaitu M0 dibagi gamma, maka energi totalnya itu adalah seperti ini rumusnya, E sama dengan M0 dibagi gamma kali C kuadrat. Jadi ini adalah energi total. Jadi rumus yang ada di posternya Einstein itu adalah energi total relativitas. Kemudian selain energi diam, energi total, kita juga punya energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Rumusnya adalah energi total dikurangi dengan energi diam. E0 itu adalah M0 C kuadrat. Sedangkan untuk E total itu kan M0 per gamma C kuadrat. Kalau yang ininya kita ganti sebagai E0, maka energi total rumusnya juga E0 dibagi dengan gamma. Berarti kalau kita masukkan ke sini, E0 dibagi gamma min E0, maka kalau E0-nya itu saya keluarkan, maka rumusnya tinggal 1 gamma min 1, E0-nya keluar. Jadi ini 1 gamma min 1 dan E0-nya saya keluarkan, dan E0-nya itu bisa kita ganti menjadi M0 C kuadrat, maka akan menghasilkan rumusan yang ini. Jadi, rumus-rumus yang sering keluar di dalam materi relativitas itu adalah ini. Jadi, kalau satu slide ini kalian hafal, maka akan sangat mudah sekali dalam mengerjakan soal. Oke, lebih jelasnya coba kita latihan-latihan soalnya saja. Yang pertama,
Soal nomor 1. Seorang pengamat di stasiun luar angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan. Dengan laju A dan laju B nilainya sama, yaitu 3/4C. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Jadi di sini ada stasiun luar angkasa, jadi anggap aja ini ada stasiun luar angkasa. Kemudian di sini ada pesawat A dan di sini ada pesawat B. Ini ada stasiunnya, kita sebut sebagai O aja. Kemudian ini ada pesawat A, di sini ada pesawat B yang sedang bergerak menuju ke stasiun luar angkasa. Berarti di sini ada VA arahnya ke kanan, berarti positif, dan di sini ada VB yang arahnya ke kiri, berarti dia negatif. Kalau kita kasih dengan kayak tadi VAB atau VA itu ini bisa dituliskan VAO, sedangkan di sini adalah VOB. Seperti itu. Dan pertanyaannya adalah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Jadi karena menurut pilot pesawat B, maka B ini sebagai acuan. Jadi karena menurut si B, maka di sini adalah VAB. Pesawat A menurut si B, berarti B-nya sebagai acuan. Kemudian yang bergerak bukan lagi si B, tetapi di sini yang bergerak akhirnya adalah si A dan si stasiun luar angkasa. Oke, bisa dimengerti ya. Karena acuannya di B, maka meskipun B ini yang bergerak, tetapi karena dia sebagai pengamat, pengamat ini harus dalam kondisi diam, ya, dalam kondisi sebagai acuan. Maka B-nya kita anggap diam. Sekarang yang bergerak berarti tinggal si A dan si stasiun luar angkasa yang sama-sama menuju ke B. Maka di sini kecepatan A-nya itu ya tetap ya VAO sebesar VAO, kemudian ditambah dengan kalau VOB ke kiri itu kan negatif, tetapi besarnya O ke B itu sama dengan besarnya B ke O, tetapi karena dia ke kanan, berarti ini kan berlawan arah dengan negatif. Negatif berarti positif. Di sini tetap positif ya V. Di sini jadinya VOB, dibalik kebalikannya yang ini. Jadi VOB itu adalah negatifnya dari VBO. Karena VBO tadi negatif juga, berarti otomatis positif. Di sini hasilnya positif, maka di sini positif. VOB per 1 plus VAO kali VOB per C kuadrat. Maka kita hitung VAO itu adalah 3/4C ditambah dengan 3/4C per 1 plus 3/4C kali 3/4C dibagi dengan C kuadrat. C kuadratnya saya coret. Kemudian 3/4C ditambah 3/4C berarti 6/4C per 1 ditambah dengan 3 kali 3 9, kemudian 4 kali 4 16. Ini 6/4C dibagi dengan, ini kalau kita samakan penyebutnya berarti 16 ditambah 9, 16 tambah 9 itu adalah 25, yang pembaginya 16. Berarti kalau disederhanakan kalikan silang ya, 16 per 25, maka 4 sama 16 nya kita coret 4. 6 kali 4 24 per 25, hasilnya 24 per 25 yang C. Seperti itu ya. Kalau masih belum paham silahkan diulangi lagi penjelasannya dari awal. Insya Allah paham. Saya akan lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang astronot sedang menuju sebuah planet dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya. Dengan menggunakan transformasi Lorentz, hitunglah persentase pertambahan massa astronot.
Jadi kalau di sini ketemu massa relatif sama dengan massa diam dibagi dengan gamma. Dan masih ingat dengan teori yang segitiga tadi, ini 1, ini V, ini gamma. Kalau kecepatannya itu 0,6 C, maka gammanya pasti 0,8. Kalau di sini, kecepatannya yang 0,8, ini bolak-balik ya. Jadi kalau kecepatannya yang 0,8, maka gammanya yang 0,6. Jadi kita pakainya nanti yang ini. Jadi itu M-nya adalah yang ditanyakan. Kemudian M0 itu adalah massa diam. Kemudian gamma itu adalah, gamma sendiri tadi apa? Gamma itu adalah AK dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Saya ulangi baca soalnya. Seorang astronot sedang menuju sebuah planet dengan menggunakan pesawat dengan kecepatan 0,8 kali kecepatan cahaya. Dengan menggunakan transportasi Lorentz, hitunglah persentase penambahan. Yang ditanyakan nanti penambahan berarti delta M. Delta M. Pertama yang kita lakukan adalah mencari M akhir. Jadi M relatif dulu kita cari dengan persamaan M0 dibagi dengan gamma, dan ingat gammanya sudah ketemu 0,6. Kita kalikan 10 aja ya biar mudah. Ini adalah 10/6 M0. Sehingga kalau mencari delta M itu tinggal M relatif itu dikurangi dengan M0. Maka M-nya sebesar 10/6 M0 dikurangi dengan M0. Kalau disamakan penyebutnya 6/6 ya, maka di sini tinggal 4/6 M0. Sehingga di sini ketemulah 2/3 M0. Jadi pertambahannya itu adalah sebesar 2/3 dari M0. Kalau M0 itu adalah 100%, berarti tinggal 2/3 kali 100%. Jadi hasil akhirnya adalah sebesar, ya kalau sepertiga itu 33, kalau 2/3 itu berarti 66 atau 66,7. Di situ adanya 66 berarti 66%. Jadi jawabannya adalah yang E. Diingat kalau massa rumusnya adalah M0 dibagi dengan gamma. Supaya lebih paham lagi, coba kita cek nomor 3. Soal nomor 3. Sebuah roket waktu diam di bumi mempunyai panjang, berarti di sini punya L, diam berarti L0. Roket tersebut bergerak dengan kecepatannya tetap 0,8 kayak tadi ya, nanti berarti gammanya pasti 0,6. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah L. Kalau L tadi L0-nya dikali dengan gamma, maka L0-nya itu adalah 100, gammanya 0,6, sehingga hasilnya adalah 60 meter. Nah, sesederhana ini. Supaya lebih paham lagi, coba kita cek yang nomor 4. Perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C adalah, kalau dilatasi waktu, rumusnya delta T tadi adalah T0 dibagi dengan gamma. Kalau perbandingan, ya udah langsung kita tulis aja rumusnya. T0 dibagi gamma. Kita bandingkan itu, kita coret aja, tulis ulang lagi rumusnya. Nah, kayak gini. Ini kita kasih 111, berarti itu miliknya kejadian 1. Ini 22 miliknya yang kejadian yang kedua. Yang sama itu boleh kita coret. Karena ini sistemnya itu sama, maka waktu awalnya itu pasti sama, bisa kita coret. Berarti kita tulis ulang. Berarti di sini kan gamma 1 per gamma kedua. Atau kalau kita kali silang, berarti gamma 2-nya di atas, gamma 1-nya di bawah. Oke. V1-nya 0,8 berarti gamma 1-nya 0,6. Kalau V2-nya 0,6 berarti gammanya adalah, gamma 2-nya berarti 0,8. Gamma 2 0,8, gamma 1 0,6. Berarti ketemunya adalah 4/3.
3. Perbandingannya jadi 4/3. Sederhana ya, jadi cuman hafalin L sama dengan L0 kali gamma. Kalau delta T adalah T0 dibagi gamma. Ingat yang dikalikan gamma cuma satu aja, L. Yang lainnya tinggal dibagi dengan gamma. Kita coba cek lagi soal yang nomor 5. Jika energi total proton adalah 4 kali energi diamnya, maka laju proton adalah, nah, energi total proton tadi apa? Ya, energi diam dibagi gamma, gitu. Kemudian energi total proton itu adalah 4 kali energi diam, berarti energi totalnya yang ini itu adalah 4 kali energi diam. N0-nya boleh kita coret. Kalau gamanya saya pindah ke sini berarti 4 gamma sama dengan 1 atau gamma sama dengan 1/4 itu gamanya. Kalau gamanya 1/4, kalian boleh pakai Pythagoras. Ini 1, ini gamma, ini V. Maka silahkan pakai 1 kuadrat. Jadi V itu adalah 1 kuadrat dikurangi dengan 1/4 kuadrat. Berarti ketemunya adalah ya 1 tetap, yang belakang 1/16. Berarti otomatis ini samakan penyebutnya 16, ini 16 dikurangi 1. Berarti 15/16. Yang 16 itu 1/4, yang akar 15 nya nggak bisa. Berarti 1/4 akar 15. Itu jawabannya. Karena di sini itu kecepatan, tinggal kita tambahin dengan C. Atau ada cara cepatnya ya. Jadi kalau ini 1/4 itu langsung 1/4 ditulis di sini. Akar dari 4 dikuadratin 16, 16 dikurangi 1, 15. Langsung ditulis di sini. Nah, itu juga boleh. Contoh lain lagi, misal kalau 1/2 gamanya misalkan setengah, maka V-nya berapa? Maka setengahnya kita tulis, kemudian 2 dikuadratin 4, 4 dikurangi 1, 3. Nah, gitu. Itu juga boleh. Semuanya berlaku ya. Misalkan 1/3 ya, berarti 1/3 akar 8, karena 8 bisa diakarin, berarti ya 2/3 akar 2. 2/3 akar 2. Seperti itu. Bisa ya? Insya Allah. Sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 6. Sebuah elektron yang mempunyai massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Maka energi kinetik elektron. Jadi di sini ada massa diam, ada kecepatan 0,6 C, maka pasti gamanya 0,8. Energi kinetik, rumusnya energi total dikurangi energi diam. Energi total rumusnya adalah E0 dibagi gamma dikurangi dengan E0. Kalau E0-nya dikeluarkan, berarti di sini tinggal 1 gamma min 1. E0 itu adalah M0 C kuadrat, 1 gammanya adalah gammanya 0,8 ya. Min 1, supaya lebih mudah kita pakai ini, kalikan 10 aja ya, berarti 10/8 min, samakan penyebutnya berarti 88 gitu. Berarti di sini M0 C kuadrat, yang di sebelah sini adalah 2/8. 2/8 itu berapa? 1/4. 1/4 itu adalah 0,25 M0 C kuadrat. Yes, jawabannya adalah yang A. So easy yang ini. Kita lanjutkan nomor terakhir. Soal nomor 7. Jika kecepatan sebuah benda, kecepatan bendanya adalah 3/5 kecepatan cahaya, atau di sini sudah ada 3/5 C. 3/5 C itu sama seperti 0,6 ya. Berarti kalau gammanya pasti 0,8 atau 4/5. Maka energi kinetik akan menjadi X kali energi diamnya. Maka besar nilai X adalah titik-titik. Jadi pakai rumus energi kinetik yang tadi. Jadi rumusnya
Kita pakai yang sepergamma tadi aja ya. Sepergamma min 1 kali dengan E0. Maka energi kinetik akan menjadi X kali energi diamnya. Energi diamnya sudah ini, berarti X-nya itu adalah nilai yang di tengah ini. 1 per gammanya adalah 4/5 min 1. Hati-hati kalau yang kayak gini nih, kalau ditaruh ke atas dibalik ya. Jadinya adalah 5/4 min 1. Berarti ketemunya adalah 5/4 dikurangi 4/4. Maka ketemunya adalah 1/4. 1/4 itu berapa? 0,25. Jadi X-nya itu adalah sebesar 0,25. Jadi ini adalah nilai dari X-nya. Ternyata sudah habis. Oke, ini adalah materi singkat tentang relativitas. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Diulang-ulang biar hafal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan kita para pengajar juga semakin semangat dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video dan sampai jumpa. Bye-bye.